Merebus karburator, tujuannya buat apa sih Bang? Apakah ada gunanya? Apakah efektif? Oke, ini dia Gan. Kita bahas tentang merebus karburator, manfaat, serta gunanya untuk apa. Kita bahas sampai tuntas ke akar-akarnya. Gaspol Gan, sampai tamat. Cekidot. Nah, merebus karburator ini disinyalir bisa membuat karburator enak. Dan ini memang bisa dijelaskan secara sisi teknis dan itu memang ada benarnya. Tapi tentu kalian harus mengetahui kenapa sih merebus karburator bisa jadi enak. Ini saya pembahasan secara sederhana tentang merebus karburator. Nah, merebus karburator itu biasanya terjadi pada karburator lama, alias bukan pada karburator baru ya. Misalnya karburator lama yang udah mulai nggak enak, ketika direbus itu bisa menjadi enak. Yang tadinya error, udah kacau, ketika direbus menjadi mendingan. Nah, ini ya, kita bahas yang akan kita bahas itu di sini ya. Seperti yang tadi dijelaskan di awal, merebus karburator itu ya bukan pada karburator baru yang error. Biasanya kalau karburator baru yang error itu dari lubang-lubangnya ya. Misalnya karburator KW nggak enak, itu disesuaikan lubang-lubangnya, bukan direbus. Dan itu untuk karburator KW jadi enak udah dibahas di video lama saya. Tapi kita sekarang di sini fokus pada karburator lama atau pada karburator yang udah lama kita pakai ya. Misalnya ini yang udah lama, misalnya ini yang udah lama. Kebetulan saya juga punya karburator, punya saudara yang udah mulai error ya, udah mulai nggak enak ya. Yang akan kita jadikan untuk praktek merebus ya, ini dia. Nah ini dia penampakan karburatornya, wah udah nggak banget ya, ini udah lama dipakai. Ini dicek series, pokoknya nggak banget, ini udah error, udah nggak enak ya, ngeluh ke saya nggak enak, katanya udah boros, nggak enak. Akhirnya ya udah kita rebus. Nah, perlu diketahui sebelum saya jelaskan secara sisi teknis yang sederhana, nanti saya jelaskan sisi teknisnya yang secara sederhana, biar agan-agan ini yang nonton ini paham lah, nggak terlalu menjelimet dengan rumusan-rumusan, tapi akan saya jelaskan sederhana. Secara garis besar ya, secara garis besar, merebus karburator itu, yang pertama bisa membuat karburator error menjadi mendingan, itu yang pertama. Kedua, membuat karburator yang tadi setelannya udah nggak enak, bisa jadi enak. Yang membuat tadi misalnya udah boros menjadi sedikit lebih irit, alias kembali seperti karburator baru lah. Meskipun nggak 100% baru, tapi bisa mengembalikan kondisi yang dari karburator sebelumnya yang nggak enak menjadi enak. Yang tadinya boros menjadi sedikit lebih irit, yang tadinya boros bisa menjadi lebih normal atau lebih irit ya, itu ya. Nah ini dia kan. Oke, ini yang karburator yang akan kita praktekkan udah beladus banget, tapi kita akan jelaskannya dari karburator yang baru ya, supaya enak ngejelasinnya ya. Di dalam karburator itu tentu ya, bukan cuma bagian luar aja, ada pada bagian dalam. Bagian dalam ini terdiri ada dari lubang-lubang ya. Lubang-lubangnya itu banyak ya. Barang tentulah kalau misalnya lubang nozzle, lubang pilot jet, lubang main jet. Tapi selain itu ada, kalau pilot jet bisa dibuka, main jet bisa dibuka, nozzle bisa dibuka, head nozzle bisa dibuka. Tapi ada saluran-saluran seperti saluran angin, saluran cuk, air bladder, air jet, pilot jet outlet, bypass dan lain sebagainya ya kan. Saluran-saluran tersebut itu kalau tersumbat atau ada kotoran menumpuk itu bisa menyebabkan boros, settingan nggak enak, atau malah error. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Hal yang wajar karena mengingat masa pakai, semakin lama dipakai otomatis kotoran semakin menumpuk. Contohnya pada karburator, pada karburator ini ya. Nah seperti ini udah mulai ada lendir-lendir, udah mulai ada ya kotoran-kotoran banget lah ya kan ya. Seperti contohnya ya nggak jauh lah, misalnya ini yang lama ya, udah mulai ya kotor, apalagi kan. Kalau pada aluminium yang udah lama dipakai, misalnya nggak lama dipakai motor kita, karburatornya mendem, itu terendam bensin, misalnya lama nggak dipakai, biasanya suka ada pengapuran, meskipun aluminium itu nggak karat, tapi kadang ada suka pengapuran, jadi kayak kapur, nah itu bisa menyumbat ya. Sekarang kita contohnya, kita buka bagian dalam, tapi saya contohnya dari karburator yang baru ya, supaya enak ngejelasinnya. Nah ini udah saya bongkar ya beberapa karburator, ada 3 ini sebagai contoh ya kan ya. Nah ini berlaku buat karburator standar ataupun karburator racing. Misalnya standar ini contoh yang tadi C series, Grand, Supra dan lain sebagainya. Atau karburator smash atau karburator RX King. Atau karburator racing misalnya PWK atau PE. Bisa semua karburator ya. Yang penting karburatornya itu errornya karena pemakaian, nggak enaknya karena pemakaian ya. Karena banyak tuh ya karburator baru beli udah error, itu mah bukan dari
itu dari pemakaian, tapi dari karburatornya itu beda lagi ngerubahnya. Ya udah saya bahas di video lama saya ya. Sekarang kita fokus di sini. Nah, pada bagian karburator itu ada saluran-saluran di dalam. Nah, tidak terlihat seperti contoh ini pada Grand ya. Nah, ini itu saluran-saluran ya kan ya. Ini saluran nih, saluran-saluran ini ya. Tuh. Ini dari setelan angin misalnya, kita buka dulu bentar ya. Nah, ini tuh intinya ada saluran ke sini lubang. Dari sini juga ada lubang saluran tuh ya, misalnya ke sini. Ini dari sini ada saluran, ini ada saluran ya. Ini itu di dalam itu ada saluran-saluran. Nah, ini ya. Ini tuh saluran-saluran ya, cuman di bagian dalam. Nggak terlihat ya, cuma di bagian dalam saluran. Termasuk ini ya, PE. Nah, ini juga ada saluran tuh ya, ini saluran lubang-lubang dan sebagainya. Lubang-lubang kecil itu, lubang-lubang kecil ini, lubang-lubang di bagian dalam ya, lubang yang dari sini ya. Ini lubang ini ke belakangnya itu kasarnya ya. Nah, ini ya, saluran ini itu ya. Yang dua itu ya. Ini ya. Ini saluran di dalamnya. Nah, biasanya karena pemakaian umur termasuk kayak PWK juga ya, misalnya PWK. Ini di dalam kalau dibuka ada saluran-saluran ya. Ini seperti PWK kan ada saluran-saluran lubang-lubangnya ya. Intinya ketika ya kita memakai lama, biasanya ada lendir itu terbawa dari kotoran dari bensin atau sebagainya, sehingga menutup saluran-saluran yang di dalam ya. Saluran-saluran di dalam karburator lah, intinya itu ya. Saya nggak sebutkan, takutnya agan nggak paham. Pokoknya saluran-saluran yang di dalam karburator yang kecil, bahkan ada yang setitik jarum ya, pokoknya kecil banget ya. Pokoknya ada yang semprit kayak itu, pokoknya kecil banget di dalam-dalam itu ya. Biasanya karena usia pemakaian lama itu numpuk kotoran, baik itu kotoran yang dari bensin atau kotoran lendir atau kotoran apapun yang masuk, otomatis menyumbat saluran tersebut. Dan ketika kita melakukan proses perebusan, nah otomatis kan memuai. Jadi si dalam salurannya itu kena panas memuai, dan lendir-lendir yang kena panas direbus itu jadi sedikit rontok, sedikit mencair ya. Dan saya di sini sarankan kalau merebus, nanti kita lihat hasilnya ya. Ini sebelum kita lakukan perebusan begini ya. Tuh ya, begini ya, sangat kotor dan jelek sekali, banyak lendir-lendir dan lain sebagainya. Ya. Nanti lendirnya itu rontok. Misalnya ada pasir-pasir kecil yang menyumbat di saluran, pasir yang misalnya dari bensin ke bawah ke saluran-saluran di dalam badan karburator itu akan rontok. Yang tadinya tersumbat yang tadinya mengeras jadi lembek, jadi rontok, jadi salurannya menjadi lapang kembali, jadi bersih kembali. Nah, itu yang menyebabkan tadinya dari karburator yang error jadi enak atau jadi mendingan, atau dari karburator yang tadinya boros menjadi lebih irit, yang tadi dari karburator yang settingannya kacau nggak enak jadi menjadi enak ya, karena tadi direbus memuai. Jadi dari pemuaian itu kotoran rontok-rontok, termasuk lendir, pasir-pasir yang kecil dan sebagainya ya kan ya. Oke, kita langsung praktek aja ya, supaya mempersingkat durasi kita dicepetin aja ya. Siapkan dulu panci atau wajan ya. Terus kita bongkar semua karburator, tapi bagian-bagian yang kayak karet yang begini kita lepas dulu. Misalnya contoh ya, nanti kita lakukan di sana. Lepas dulu semuanya, terus kita masukin. Misalnya bagian-bagian yang karet ini lepas semua, masukin. Pilot jet, main jetnya juga masukin, nggak apa-apa, direbus, dipisah. Misalnya begini ya, simpan begini ya semua ya. Yang penting terendam ya, terendam. Terus masukkan citric acid, Mister mau beli ya. Oke, sekarang kalau ngerebusnya saya nggak akan videokan ya, cap. Soalnya kan pasti lama, masa nunggu 30 menit. Dengan api sedang 30 menit hasilnya gimana? Ini perbandingannya ya, lihat perbandingannya. Ini sebelum ya. Sebelum kita lakukan ya, dan setelah kita lakukan. Oke, ini dia kan. Saya langsung ya. Langsung hasilnya jadi ya. Nah, ini hasilnya setelah melakukan proses perebusan. Lebih bersih ya kan, bagian luarnya lebih bersih, bagian dalamnya juga tentu bersih ya. Saran saya sekali lagi pakai citric acid atau citrun ya kan ya. Ini saya tadi citrunnya dikit, padahal cuma seperempat aja, tapi udah bersih, udah mantap. Pasti ini jeroan-jeroan juga pasti enak, mantap. Jadi saluran-saluran di dalam itu bersih, bebas dari lendir, bebas dari kotoran-kotoran yang debu-debu halus atau pasir-pasir halus. Pasti memuai dan langsung copot, karena memuai longgar yang tadinya tersumbat. Jadinya memuai, langsung kotoran semua bablas. Apalagi direbusnya sekitar 30 menit. Ini saya pakai citric acidnya atau citrunnya
hanya 1/4, padahal cuma dikit 1/4 juga kurang, udah bersih begini ya kan ya. Apalagi yang ya minimal setengah lah ya saya sarankan. Tapi nggak pakai citric acid juga tetap bersih ya kan ya. Yang jelas dengan merebus karburator ternyata ada efeknya, ternyata bisa dijelaskan secara sisi teknis juga ya kan ya. Jadi intinya saluran-saluran di dalamnya itu menjadi lebih bersih. Saluran-saluran di dalamnya itu, lendir-lendirnya itu jadi rontok, kotoran-kotoran di dalam jadi rontok. Jadi otomatis yang tadinya settingan nggak enak jadi enak, yang tadinya boros jadi nggak boros. Memang ini nggak menjamin 100%, tapi bisa membantu. Misalnya kalau 100% itu baru, yang ya ini bisa 80%-an lah, 90%. Yang jelas pasti lebih lumayan ya daripada beli karburator dulu. Saran saya yang karburator yang udah lama bisa kita rebus dulu, dan hasilnya ternyata memang terbukti. Jadi agan, siapa yang mau mencoba merebus karburator, misalnya bang, karburator saya belum error bang, tapi saya pingin direbus, bisa banget, nggak masalah. Itu bisa membersihkan kotoran-kotoran ya kan. Bahkan lebih efektif daripada injektor cleaner. Injektor cleaner cuman nyemprot doang, cuma selewat doang. Kalau ini luar dalam, kita rebus, kita godok, kasarnya seperti itu ya, akhirnya jadi bersih. Nah itu ya kan ya, tentang merebus karburator, ternyata efektif, ternyata bekerja, dan ternyata bermanfaat. Meskipun nggak bisa menjamin 100%, setidaknya ada perubahan daripada sebelumnya. Oke, itu aja kan. Mudah-mudahan kita bertemu di video-video lainnya kan. Pokoknya sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat malam. Mantap, Bang Pedro, si Mr. Teknik Gaspol.